Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lorong Horor. Jangan lupa untuk subscribe channel Lorong Horor, menekan like, dan memberikan komen jika Anda sekalian terhibur setelah mendengarkan kisah fiksi horor tulisan Gamal Komandoko yang berjudul Wisma Wingit Witarjo bagian 3. Jalan desa yang kulalui dengan bersepeda motor itu cukup bagus kondisinya. Sebagian besar beraspal, meski di beberapa bagian jalan aspalnya mengelupas menyisakan lubang. Tapi tetap bisa kulalui dengan laju sepeda motor yang tidak terlalu kencang kupacu. Setelah melewati tikungan yang tidak terlalu tajam dari arah selatan, mendadak sepeda motor milik bapakku yang telah cukup tua usianya itu hingga disebut si jadul tersendat-sendat jalannya. Kurasa bukan karena masalah bensin, karena aku tadi telah mengisinya penuh di pom bensin luar kota. Mesin juga telah ku servis 2 hari lalu. Belum juga reda keherananku, mendadak mesin sepeda motorku mati. Berbagai cara telah kucoba, tapi mesin sepeda motor bapakku itu tetap tidak mau hidup. Aku benar-benar kesal. Setelah seharian aku gagal menemukan rumah yang sesuai dengan pesanan bosku, selepas waktu asar ini, si jadul ini malah ngadat. Padahal rumah orang tuaku masih sekitar 10 km lagi dari desa ini. Apalagi daerah pinggir jalan ini sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang kulihat di tempat itu. Aku merasa benar-benar apes hari ini. Oh ya, sebelum kekesalanku semakin menjadi-jadi, kuperkenalkan diriku dulu. Namaku Burhan. Aku seorang agen properti yang berkantor di Bandung. Seminggu lalu aku minta cuti seminggu untuk pulang kampung, menjenguk orang tuaku. Bosku, Pak Pranoto, mengizinkan, tapi ia juga menitipkan pesan padaku. Bos Noto, begitu biasa aku memanggilnya, minta aku mencarikan rumah tradisional Jawa untuk ia jadikan rumah peristirahatan atau tidak tertutup kemungkinan menjadi rumah huniannya setelah ia pensiun atau tidak bekerja lagi nanti. Masalah lokasinya, Bos Noto minta kalau ada di daerah pedesaan. Ia ingin hidup tenang di desa di masa tuanya nanti. Bos Noto memberikan ciri-ciri rumah incarannya. Katanya, "Han, bagus banget kalau rumah tradisional Jawa itu memiliki bagian-bagian rumah sesuai dengan rumah tradisional Jawa asli. Itu akan mengingatkan masa kecilku di rumah eyangku dulu." Aku hanya mengiyakan pesannya dan juga mengiyakan janjinya akan ada bonus khusus untukku kalau aku bisa mendapatkan rumah itu hingga akhirnya bisa dimiliki bosku itu. Bos Noto juga memberiku uang tambahan untuk ongkos bensin kalau aku hunting rumah nanti. Kemarin seharian aku telah berkeliling ke desa-desa di timur kotaku, tapi hasilnya nihil. Hari ini pun dari pagi sampai selepas asar tetap juga belum kutemukan rumah pesanan Bos Noto setelah aku berkeliling di desa-desa wilayah selatan kotaku. Malah kini sepeda motor bapakku yang jadul itu mogok dalam perjalananku pulang. Lebih dari setengah jam aku mencoba memperbaiki sebisaku dan menstarter sepeda motor bapakku itu. Tapi si jadul itu tetap membangkang hidup. Pegal kakiku karena berulang-ulang menstarternya. Aku membuka helm. Dengan sapu tangan, kuhapus keringat yang membasahi dahi dan wajahku. Sambil menghela nafas,
Kutatap sebelah kananku. Aku melihat gapura desa bertuliskan nama daerah itu, Desa Kulon Sendang. Ketika pandanganku menatap sebuah rumah di timur gapura desa, seketika itu bola mataku membelalak besar-besar dan membuatku hampir terhenyak. Aku melihat rumah tradisional Jawa yang nampak sangat indah. Dari tempatku berdiri, aku melihat pintu gerbang yang terbuat dari kayu dan membaca papan kayu yang diukir indah menempel pada pintu gapura bertuliskan Wisma Witarjo. Aku mendekati rumah itu dan meninggalkan si jadul terparkir di pinggir jalan. Dari jalan di depan rumah itu, aku melihat rumah besar itu nampak sangat terawat. Bagus sekali kondisinya. Di halaman depannya terlihat taman dan aneka tanaman hias yang tumbuh subur dengan penataan yang apik yang makin mempercantik tampilan rumah tradisional Jawa itu. Pengetahuanku tentang rumah tradisional Jawa memang tidak banyak. Aku hanya tahu kalau bangunan terbuka di depan rumah itu pendopo namanya. Kuhitung ada 10 pilar kayu yang menopang atap berbentuk limasan. Pendopo itu merupakan tempat si empunya rumah menerima tamu. Begitu yang ku ketahui. Sungguh, rasa penasaranku membumbung tinggi untuk melihat bagian dalam rumah tradisional yang kulihat indah itu. Jika bagian dalamnya masih benar-benar sesuai rumah tradisi Jawa, kurasa rumah dengan bentuk seperti itulah yang dikehendaki Bos Noto. Ia bisa jadi akan tertarik untuk membelinya. Soal harga, Bos Noto tidak terlalu mau ambil pusing. Baginya, kalau ia cocok dan uangnya mencukupi, Bos Noto akan membelinya. Tapi bagaimana aku bisa melihat bagian dalam rumah itu? Semua pintu dan jendela rumah itu tertutup rapat. Tidak ada seorang pun yang kulihat di rumah itu. Bahkan tidak juga ada rumah lain di dekat rumah tradisional indah itu. Aku melihat jam di pergelangan tangan kananku. Pukul 5 sore lebih 2 menit. Sebaiknya aku mencari cara membereskan ngadatnya si jadul saja untuk kembali pulang ke rumah orang tuaku. Besok pagi atau siang, aku akan kembali ke Wisma Witarjo di Desa Kulon Sendang itu. Baru juga aku membalik badan, aku melihat lampu-lampu taman rumah itu menyala. Aku membalik badan lagi, menghadap ke arah rumah indah itu. Ternyata lampu-lampu di rumah itu juga telah menyala, termasuk lampu gantung di bawah atap pendopo. Aku makin terpesona dengan keindahan rumah itu ketika lampu-lampu telah dinyalakan di saat tibanya waktu senja. Pintu rumah di belakang pendopo terbuka. Seorang perempuan setengah baya nampak keluar dari dalam rumah. Ia menatapku dari kejauhan. Lalu sejenak kemudian ia mendatangiku. "Selamat sore, Bu," ujarku dengan sikap sopan. "Selamat sore." Perempuan setengah baya yang masih terlihat garis-garis kecantikan di wajah tuanya itu menjawab salamku. Ada keperluan apa ya, Mas?" Dengan tetap menjaga sikap sopanku, aku menjelaskan maksud kedatanganku. Mulai dari mendadak si jadul mogok hingga akhirnya aku berdiri di depan rumah itu. Kataku selanjutnya, "Saya sungguh-sungguh terpesona melihat rumah ibu ini. Itu yang membuat saya berada di depan rumah ibu ini." Perempuan setengah baya itu langsung menanggapi ucapanku. "Aku bukan pemilik rumah ini, Mas. Pemiliknya Pak Deku. Namanya Pak Dewi Tarjo. Aku hanya menjaga dan merawat rumah ini semampuku." "Kalau Pak Witarjo?" kataku lagi. Perempuan setengah baya itu nampak menghela nafas.
baru kemudian menjawab pertanyaanku. Pak Diwitarjo sudah lama meninggal dunia. 2 anak lelakinya juga sudah meninggal dunia. Tinggal 1 anak perempuan Pak Diwitarjo, tapi dia tidak mau menempati rumah ini. Nah, daripada rumah ini tidak terawat, aku yang menjaganya, Mas. Aku mengangguk-anggukan kepala, lalu mengulurkan tangan untuk memperkenalkan diri. Oh iya Bu, nama saya Burhan. Saya asli anak kota ini, meskipun sekarang ini saya tinggal di Bandung. Perempuan setengah baya itu menyambut uluran tanganku, menjabatku, dan berujar dengan iringan senyum manisnya. Iya Mas, namaku Wening. Setelah berkenalan, aku lalu minta pamit karena waktu sudah mendekati maghrib. Kataku, kalau Bu Wening perkenankan, besok pagi atau siang saya akan kembali datang. Bu Wening tersenyum dan bertanya sopan, maaf, untuk apa Mas Burhan ingin kembali datang ke sini? Jawabku, jika Ibu perkenankan, saya ingin melihat keadaan dalam rumah ini, Bu. Meskipun saya yakin keadaan dalamnya pasti membuat saya terpesona, seperti terpesonanya saya melihatnya dari luar. Maaf Mas Burhan, timpal Bu Wening. Setelah Mas Burhan tahu kondisi dalam rumah ini, apa yang Mas Burhan inginkan? Tentu tidak hanya untuk sekedar terpesona saja, bukan? Akhirnya aku menjelaskan tentang misi khusus yang kuterima dari Bos Noto. Bu Wening nampak mengangguk-anggukan kepala setelah aku selesai menjelaskan. Lalu katanya, kalau pimpinan Mas Burhan itu ingin membeli rumah ini, silakan hubungi Mbak Dari, satu-satunya ahli waris Wisma Witarjo ini, karena Bude Nani, istri Pak Diwitarjo, juga sudah meninggal dunia 3 tahun lalu. Mbak Ndari, ulangku. Iya, satu-satunya anak Pak Diwitarjo yang masih hidup, jawab Bu Wening. Nama lengkapnya Mbak Wasundari. Dia tinggal di Desa Wetan Sendang, tidak terlalu jauh dari sini. Aku menganggukkan kepala dan berujar, baik. Terima kasih Bu, saya mohon diri dulu. Sebentar Mas, timpal Bu Wening. Mas Burhan ini sudah jauh-jauh datang dari Bandung ke sini. Kata Mas, ingin melihat kondisi dalam Wisma Witarjo ini. Kenapa tidak sekarang saja Mas Burhan melihatnya? Aku agak kaget mendengar tawaran Bu Wening. Agak tergagap aku menanggapi. Maaf Ibu, mengizinkan saya melihat bagian dalam rumah ini? Ya, tentu saja. Mengapa tidak? Ayo Mas, saya antar Mas Burhan melihat bagian dalam rumah ini. Rupanya mogoknya si jadul itu membawa berkah bagiku. Aku bisa melihat bagian dalam Wisma Witarjo dan mendapat penjelasan terperinci dari Bu Wening. Bu Wening tak ubahnya seorang tour guide bagiku. Ia menjelaskan nama-nama bagian rumah indah itu dari Omah Dalem, Longkangan, Sentong Tengen, Sentong Tengah, Sentong Kiwo, Gadri, Pawon atau dapur, Gandok Kiwo, dan Gandok Tengen. Aku melihat semua bagian dalam Wisma Witarjo yang dijelaskan Bu Wening itu dalam keadaan bersih dan terawat dengan baik. Namun, aku agak kaget melihat bagian rumah yang dinamakan Gandok Tengen. Satu-satunya bagian Wisma Witarjo yang masih berlantai tanah. Kuberanikan bertanya pada Bu Wening, maaf Bu, mengapa ruangan Gandok Tengen ini
masih berupa tanah ya, Bu? Bu Wening tersenyum lalu menjawab pertanyaanku. Itu sesuai dengan wasiat Pak Dewi Tarjo sebelum beliau meninggal, Mas. Selama Wisma Witarjo ini masih dimiliki keluarga Pak Dewi Tarjo, lantai Gandok Tengen ini harus tetap berupa tanah. Aku bisa memahami masalah itu. Bu Wening melanjutkan ucapannya. Nah, seumpama saja pimpinan Mas Burhan itu jadi membeli rumah ini, kurasa tidak sulit untuk mengeramik lantai tanah di Gandok Tengen ini, bukan? Aku mengangguk-angguk. Memang bukan masalah yang berarti untuk urusan mengeramik ruangan Gandok Tengen itu. Sekarang aku akan tunjukkan isi ruangan Sentong Tengah, ruangan yang paling sakral di Wisma Witarjo ini, kata Bu Wening. Bu Wening berjalan menuju ruangan yang ia maksud. Aku berjalan mengikuti di belakangnya. Bu Wening kulihat duduk bersimpuh di depan pintu Sentong Tengah. Ia lalu mengaturkan sembah dengan mengatupkan kedua telapak tangannya, kemudian meletakkannya di depan wajahnya. Sama sekali aku tidak melihat siapa atau apa yang disembahnya itu. Aku lalu mengambil posisi di belakang Bu Wening. Tapi aku hanya berdiri, bingung. Apakah aku harus mengikuti cara yang dilakukan Bu Wening atau tidak? Tadi Bu Wening tidak memberitahuku. Belum juga reda bingungku, kulihat Bu Wening berdiri lalu membuka pintu Sentong Tengah. Seketika pintu Sentong Tengah terbuka, Bu Wening membalikkan badan menghadap ke arahku. Aku benar-benar terperanjat melihat Bu Wening telah berubah menjadi sosok perempuan yang sangat mengerikan. Setengah tubuhnya dari pinggang ke atas menyerupai manusia, sementara dari pinggang ke bawah berupa ular besar. Makhluk yang semula berwujud Bu Wening itu, wajahnya menyiratkan sosok kejam. Nampak mengerikan dengan rambutnya berupa ular-ular kecil yang masing-masing membuka mulutnya siap mematuk. Ia mengenakan mahkota keemasan yang bersinar-sinar menyilaukan mataku. Tubuh hingga ekor ular besar yang menjadi bagian tubuh makhluk itu dari pinggang ke bawah nampak berwarna hitam dengan sisik-sisik emas. Pada ekornya yang bergerak-gerak itu terlihat gelang emas. Keterkejutan dan ketakutanku memuncak melihat kejadian mengerikan itu. Jantungku kurasakan berdebar-debar sangat cepat. Aliran darahku berdesir-desir cepat. Dan sebentar kemudian kurasakan semuanya gelap ketika aku terjatuh ke atas lantai. Aku terkejut dan membuka mata setelah mendengar suara gelegar petir. Aku bangkit dari posisi rebahan lalu duduk dan mengawasi keadaan di sekitarku. Aku benar-benar bingung. Di mana kini aku berada? Ruangan di sekitarku nampak asing, namun sangat menyeramkan. Di sisi kananku, aku melihat dua anak kecil yang mengenakan jubah sobek-sobek, berdiri dengan rantai yang membelenggu leher mereka masing-masing. Dua makhluk mengerikan, tubuh mereka campuran manusia dan ular, nampak menjaga dua anak kecil itu dengan memegangi ujung rantai pengikat leher. Di sebelah kiriku, aku melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Dua makhluk mengerikan nampak mencambuki dengan cambuk berujung api ke arah seorang lelaki yang telanjang bulat. Lelaki yang tidak berpakaian yang sedang membawa wadah berisi sesuatu yang panas itu menjerit-jerit kesakitan. Dua makhluk mengerikan di samping kanan dan kirinya tidak peduli dengan jerit kesakitan si lelaki.
Keduanya tak henti-hentinya mencambuk dan meminta si lelaki untuk lebih keras bekerja. Si lelaki seperti sudah tidak tahan lagi mengalami siksaan yang diterimanya itu, hingga ia berteriak meminta dirinya agar dimatikan saja. Terdengar suara tawa perempuan yang menggema di ruangan mengerikan itu. Aku mengedarkan pandangan untuk mencari tahu siapa perempuan yang tertawa menyeramkan itu. Aku terperanjat setelah melihatnya. Dialah sosok yang semula berwujud buwening yang berubah wujud ketika di depan sentong tengah Wisma Witarjo. Terdengar kemudian suara perempuan dengan tawa menyeramkan itu. "Tarjo, Tarjo, manusia tolol, kau ini sudah mati, masih minta mati lagi." Aku tidak kuat melihat pemandangan mengerikan itu. Sementara cambukan bertubi-tubi masih tetap diterima si lelaki. Bahkan ketika si lelaki meminta minum karena sangat kehausan, sosok perempuan dengan tawa menyeramkan itu menjawab permintaannya. "Kau boleh pilih apa yang ingin kau minum, Tarjo. Oh, minum air panas mendidih itu atau minum darahmu sendiri, hei manusia tolol." Kali ini aku benar-benar tidak kuat melihat pemandangan yang mengerikan, sekaligus membuatku merasa sangat mual. Si lelaki itu meminum darahnya sendiri dari luka akibat cambukan di tangan kirinya. "Astagfirullahalazim," seruku sambil menggeleng-gelengkan kepala melihat kejadian itu. Sungguh sebuah kejadian yang sangat mengejutkan sekaligus menjijikkan. Aku kembali terkejut saat melihat semua makhluk-makhluk setengah manusia dan setengah ular yang sangat mengerikan itu langsung menutup telinga mereka masing-masing. Aku tidak tahu apakah mereka seperti itu karena pengaruh bacaan istighfarku atau tidak. Tiba-tiba aku merasakan dorongan di dalam diriku untuk membaca ayat kursi. Dorongan yang kuat yang membuatku akhirnya membaca ayat kursi atau Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang sangat kuhafal itu. Terjadi lagi kegemparan di kalangan makhluk-makhluk setengah manusia dan setengah ular di tempat itu. Mereka tidak hanya menutup telinga masing-masing, melainkan menjerit-jerit, bahkan meraung-raung. Lantas terdengar suara petir yang menggelegar. Itu suara terakhir yang kudengar, karena setelah itu aku merasakan kegelapan yang pekat yang menyelubungiku dan membuatku kembali kehilangan kesadaran. Entah berapa lama aku berada dalam kegelapan yang pekat itu, hingga akhirnya aku merasakan goncangan yang makin lama makin kuat kurasakan. Aku tak kuat lagi menahan goncangan hingga akhirnya aku membuka mata. Pertama kali yang kulihat setelah aku membuka mata adalah seraut wajah tua yang bersih dengan bola mata lembut menatapku. Ia tersenyum lega dan mengucap hamdalah. Katanya, "Alhamdulillah, dia sudah sadar." Kudengar 4 suara lelaki yang lain berucap hamdalah hampir bersamaan. Lelaki tua berwajah bersih yang tak lain bah kaum desa Kulon Sendang itu membantuku bangkit dari rebahan untuk duduk. Seorang lainnya menyodorkan minuman air putih hangat untukku. Aku meminum air itu setelah membaca basmalah dan mengucap hamdalah setelah meminumnya. 5 orang itu adalah warga desa Kulon Sendang. Menurut cerita mereka,
Semula mereka menemukan sepeda motorku terparkir di pinggir jalan. Mereka lalu mencari aku. Beruntung bagiku, mereka menemukan aku di halaman depan Wisma Witarjo dan memberikan pertolongan mereka untukku. Kepada mereka, aku menjelaskan jati diriku dan mengapa aku bisa sampai di Wisma Witarjo yang indah itu. Indah? Seorang warga desa Kulon Sendang nampak keheranan mendengar penjelasanku. Cobalah Mas Burhan lihat sendiri Wisma Witarjo itu. Ketika aku menoleh ke arah belakangku, aku melihat rumah tradisional Jawa yang keadaannya sangat menyedihkan. Porak-poranda rusak parah. Pendoponya telah runtuh, beberapa dinding bangunannya juga roboh, dan hampir semua genting berikut atap rumah itu telah jatuh berhamburan di atas tanah. Aku benar-benar terkejut mendapati keadaan Wisma Witarjo yang kini kulihat. Sangat sulit kupercaya, namun nyata. Melihat aku terbengong-bengong, Mbah Kaum lalu mengajakku ke masjid. Dalam perjalanan menuju masjid, aku mendapat banyak cerita. Wisma Witarjo telah lebih dari 30 tahun tidak berpenghuni, dibiarkan terbengkalai dan rusak parah. Beberapa orang yang tertipu permainan makhluk gaib Wisma Witarjo menceritakan Wisma Witarjo telah berubah menjadi penjara gaib penuh siksaan kepada pelaku pesugihan. Apakah Mas Burhan juga melihatnya? Tanya Mbah Kaum kepadaku. Perlahan aku menganggukkan kepala. Mbah Kaum menepuk-nepuk bahuku lalu berpesan padaku. Ia memintaku untuk menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bahwa bersekutu dengan makhluk gaib jahat demi duniawi hanya akan berakhir sangat merugikan bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Aku kembali menganggukkan kepala. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga Anda sekalian dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah serta keberkahan dalam kehidupan. Allahumma amin. Terima kasih. Salam horor, salam lorong horor.